Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi bil 'ulumi wa madana bihi. Wa taghammadahu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan risalah laduni ini pada halaman yang ke-34 ya. Oh, 35 ya. Ya, ini pendapat para sufi setelah sebelumnya kita membaca mengenai ayat wa nafakhtu fihi mir ruhihi. Kemudian fanafakhna fihi mir ruhina. Masih berbicara mengenai jiwa dan ruh insani, atau kemarin disebut an-nafsun natiqah ya, jiwa insani, jiwa rasional. Wa qala qaumun minal mutasawwifah, ini juga nanti ada penjelasan sedikit mengenai otak manusia. Karena memang buku ini ditulis ketika beliau sudah menjadi seorang mutasawwif. Wa qala qaumun minal mutasawwifati inna lil qalbi 'ainan kama lil jasadi fayaradz zawahir bil 'ainidz zahirati wa yaral haqa'iq bi 'ainil aqli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin illa wa li qalbihi 'ainan. Dan memberi pandangan dari kalangan para sufi, siapa kaum ya, maksudnya di kalangan para sufi, sesungguhnya apa? Lil qalbi, bagi hati manusia itu ainan. Aina memiliki dua mata, kama lil jasadi, sebagaimana jasad juga. Fayara, kemudian bisa melihat az-zawahir, pada az-zawahir, aspek-aspek lahiriah, ranah visual, tapi visual yang lahiriah ya. Tentu saja bi'ainidz zahiri, dengan pandangan lahiriah juga, dengan mata lahir ini. Artinya kalau ada orang misalnya tidak bisa melihat, buta ya, maka tidak bisa mencerap informasi yang visual. Wa yaral haqa'iq bi'ainil aql, kemudian memandang hakikat-hakikat yang hakiki, yang substansi, bi'ainil aqli, dengan mata akal, maksudnya dengan orhan yang bernama akal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin illa wa liqalbihi 'ainan. Tidaklah dimiliki dari seorang hamba kecuali, tidaklah seorang hamba memiliki kecuali dalam hatinya itu terdapat dua mata. Tidaklah seorang hamba itu memiliki, ya terjemahan gampangnya, hati ini punya dua mata. Wahuma ainan, yang huma, adapun ainan itu adalah yakni dua mata yang yudriku, mengenali, bihima, dengan keduanya, dengan dua mata itu, al-ghaibah, pada yang gaib. Ini ada keterangan di bawah lam ajid hadisan anin nabi wa innama rawahu Abu Nuaim fil hulyah fil halah. Kalau merujuk Abu Nuaim ini berarti mungkin yang dimaksud bukan fil halah ini, tapi fil hulyah ya. Hulyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, dan Ibnu Asakir. Ya, kenapa? Ada yang baca Quran, ada yang baca begitu ya. Ya nggak apa-apa. Jangan sampai seperti Nafis mengatakan Ustadz apa, jangan. Ya jangan diikuti, kalau nggak cocok ya gitu saja. Kemudian faiza aradallahu ta'ala bi'amdin khairon, bila mana menghendaki Allah Ta'ala bi'amdin, dengan hambanya, dengan seorang khairon, pada kebaikan, maka fataha ainai qalbihi,
maka pasti membukakan Allah ainai qalbihi, pada mata hatinya. Tujuannya apa? Liyaro, agar bisa melihat ma terhadap apapun, huwa ghaibun an basarihi, apa-apa saja yang gaib dari matanya ini, dari pandangannya. Wa hadzal ruh la yamutu bi mautil badan, lantas ruh ini tidak akan mati kecuali matinya badan. Lianna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yad'u ila, mengajak atau menyeru, memanggil pada hambanya itu dengan apa? Menuju apa? Menuju pintunya. Ya banyak pintu ya, tobat, maaf, rahmat, keagungan, semuanya itu. Yakni dengan seruan Bismillahirrahmanirrahim, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Wahai jiwa yang kemarin kita bahas itu, jiwa yang rasional, jiwa yang tenang, jiwa yang cerdas, jiwa insani lebih gampangnya. Karena memang, kenapa saya pakai jiwa insani? Karena dua kecenderungan ya. Ila rabbiki, pada Tuhanmu, wahai jiwa, radiyatan, dalam keadaan jiwanya itu ridho, dan mardiyatan, pula diridhoi. Surat Fajar 28. Memang pembahasan para sufi ini tidak jauh-jauh dari hati ya. Bahkan sholat saja itu, semua ada hadis Nabi yang mengacu begini. Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat bentukmu seperti apa. Juga badanmu, fisikmu, realitas fisikmu ini bagaimana, anatomi fisikmu itu berbentuk apa. Tapi Allah melihat hatimu. Tidak usah jauh-jauh itu, misalnya begini, ada dua orang saling mencintai. Kita bisa melihat cantik atau tidak cantik, rupawan atau tidak, itu kan karena jarak. Jadi persoalan jarak saja. Kalau sudah nempel dekat, pula lampunya redup, mata bertemu mata, hidung bertemu hidung, tidak kelihatan lagi yang jelek, yang bibir bertemu bibir itu. Nah, apa ada yang salah ini? Mungkin ini juga terlalu dewasa kajian ini bagi sementara orang. Dayat mana? Oh, bagi dia masih bocah kalau bagi Dayat. Oh, ini kan memang makanan saya. Oleh karena itu, amal apa saja, perbuatan apa saja, itu lebih penting aspek hati. Boleh kita pakai istilah aspek batin lah ya, aspek rohani. Apa saja itu, semuanya. Zakat kah? Apa? Memang secara fikih tidak disebutkan syarat sahnya sholat itu khusyuk, tidak ada. Tapi ada hadis Nabi yang nyatakan itu. La sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sah sholat itu kecuali hati kita hadir. Doa itu juga tidak diterima an qalbin ghafil. Innallaha la yaqbalu du'a an qalbin ghafil. Mungkin ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Sesungguhnya Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak melihat bentukmu, fisikmu, pakaianmu, tidak. Tapi sungguhnya Allah memandang, melihat kepada hati. Berarti ini aspek ikhlas, aspek niat, motivasi, tujuannya apa, aspek apa lagi? Ikhlas lah pokoknya itu ya. Kemudian la sholata tadi itu. Nah, ya ini sholat sajalah yang lebih gampang kita. La sholata illa bihuduril qalbi. Sholat itu tidak dianggap sholat kecuali hatinya hadir ke Allah itu. Atau misalnya apa yang barusan yang saya baca hadis juga yang lain itu. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak menerima doa curhat, mention ke Allah itu, caption apapun yang berhubungan dengan Tuhan, kalau hatinya lalai. Ya Allah, puasa pertama, alhamdulillah, spiritualitas naik. Allah tahu itu palsu. Nggak usah Allah lah, yang malaikat yang bocah-bocah saja, yang receh-receh tahu. Cocok kata malaikat ini. Malaikat yang bawah itu loh yang ngurusin itu ya. Innallaha la. Oleh karena para sufi ini lebih menekankan aspek batin ya, aspek hati itu.
dari hati yang lalai. Ini supaya kita juga belajar ikhlas ya, kita akan belajar tasawuf itu. Misalnya begini, ini kan ada yang seneng dalil Qur'annya ada nggak? Ya banyak, pol banyaknya itu, banyak sekali. Apalagi yang nafis seneng itu yang tafsir batin, Pak. Iya nggak apa-apa. Kalau memang sudah siap, teman-teman jangan yang lain. Baqarah 238, jagalah sholat kalian, sholatil wusta. Itu dianggap sholat mutawassithah, dilaksanakan dengan baik, sholat pertengahan, atau sholat apa lagi? Sholat asar. Tapi bagi kalangan sufi, sholatil wusta, jaga sholat kalian yang 5 waktu, dan sholat hati kalian, berhubungan dengan hadis ini. Sholat illa bi huduril qalbi, sholat itu ya tidak diterima oleh Allah kecuali hatinya hadir. Yang formal, sholat ya 5 waktu itu, kita sudah tahu semua. Tapi sholat batin, sholatnya hati bagaimana? Ma'muman lillahi ta'ala. Seluruh ketundukan kita, makmum kan tunduk itu. Taat kepada Allah itu baru sholat hatinya itu. Baru nanti sesuai dengan hadis Nabi bagaimana? La sholata liman la yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang perilakunya belum terhindar, belum menghindarkan dari keterlanjuran, kepalsuan, kecerobohan bernama fahsya dan mungkar, fahisyah dan mungkar, tidak dianggap sholat. Secara fikih, secara jasmani sajalah ya, jangan fikih. Secara lahiriah, ya sudah sholat. Sah atau tidak? Ya sah, manakala syarat rukun dipenuhi. Tidak melakukan yang membatalkan sholat. Sholat sambil melayani chatting di grup WA misalnya, itu sudah dianggap sah. Kalau sholatnya hati, ya khusyuk lah, itu terjemahan gampang. Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan ini dengan panjang lebar mengenai hati yang sholat ini. Salah satunya apa? Misalnya, hati itu sholat, ya karena memang hati ini sudah masjid ya, di samping Baitul Ma'mur itu. Apapun yang berupa ketundukan kepada Allah itu, ya berarti sholat, kasih tanda kutip, takut salah. Kalau ini kita dalam rangka taat tunduk kepada Allah, ini juga sholat. Lazim sering kita pakai bahasa sholat di luar sholat, artinya sholat secara formal ya takbir sampai salam, tetapi makna lebih luas supaya kita fahsya tanha anil fahsya'i wal munkar, di Quran di hadis juga ada dua-duanya. Kita menjaga nilai-nilai sholat itu dari salam sampai takbir berikutnya. Ya karena Allah itu semua diliputi oleh Allah ya, maka kita menghindarkan diri dari murkanya. Karena memang semua ini diliputi oleh Allah semua. Menghindarkan diri, ya duduk, berdiri, di pasar, di parlemen, di sekolah, di rumah tangga, di mana-mana itu. Nah, maka nanti oleh para sufi ini dihubungkan dengan Nur Muhammad. Ya, Muhammad secara spiritual. Supaya tidak terlalu jauh ya. Pokoknya terjemahan gampangnya adalah khusyuk itu sajalah. Kalangan-kalangan di luar ahlu sunnah tentu tidak percaya hal seperti ini. Mana ada sholat hati, mana ngarang-ngarang katanya, mana dalil itu? Ya banyak kalau mau kita kemukakan ya. Yang jelas hadis innamal a'malu binniyat itu nanti oleh Adnan dianggap bukan hadis karena dia sudah hataman hadis beberapa kali kan, dengan bukan hadis begitu, itu mirip ya, diduga. Kalau hadis dibaca lengkap dengan sanadnya juga, ya bolehlah dibaca. Baca an Amiril Mukminin begitu, Umar bin Khattab radhiyallahu an Amiril Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli wa man kana hijratu ilad dunya yusibuha aw imra'atun 2-3 yungkihuha fa hijratuhu ila man hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu baru hadis itu. Tapi belum lengkap, harus dibaca sanadnya semua itu nanti.
baru hadis. Nah, itu hadis itu katanya. Kalau yang cuma innallaha gini ya, diduga mirip hadis. Mirip hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama huwa yufariku. Hanya saja hati tadi ya. Iya betul. Jiwa ya. Hati yufariku berpisah, manakala berpisah kemudian yu'ridu dan menyingkir atau menjauh anil badani dari badan, faman a'radahu tata'attala ahwalal quwa al-hayawani. Ya, kalau menyingkirkannya, memisahkannya kepada hati itu, maka tata'attala, libur, maknanya menjadi kosong. Aspek-aspek kekuatan hewani maupun tobi'i kemarin, jiwa hewani tobi'i itu, fayaskunu, maka diamlah al-mutaharrik. Fayuqalu lidzalika sukun al-maut. Kediaman itu dimaknai mati, ruh kalau pergi ya. Wahlu thariqah akni as-sufiyah, para ahli tarekat, maksud saya atau dalam hal ini para sufi yang tamiduna lebih concern ala ruhi pada aspek rohani atau ruh al-qalbi dan hati, aksaru i'timadan, bahkan lebih banyak berpegang teguh minhum dari mereka, dari para sufi itu, ala syakhsi, lebih banyak berpegang teguh para sufi terhadap ruh dan hati daripada ala syakhsi, daripada person atau sosoknya. Wa zakana ruh min amdil bari, ya, manakala ruh itu termasuk dari urusan Allah Ta'ala, fayakunu fil badan, maka keberadaan ruh tadi fil badani, di badan ini, kal ghurib, seperti orang asing. Kal ghurib ialah seperti orang asing. Wa yakunu wajuhu, dan arahnya, tujuannya nanti ila aslihi wa marjihi, kepada yang asalnya, muasalnya, dan tempat kembalinya. Fayanalul fawaid min janibil asli aktsaru mimma yanalu min jihati syakhsi. Maka apapun yang dicapai, faedah-faedah kebaikan, aspek-aspek keuntungan min janibil asli, dari sumber aslinya, adalah tentu saja aktsaru mimma yanal, lebih banyak daripada yang diperoleh dari min jihati syakhsi, dari sosoknya. Zakawiyah, manakala atau bila-bila tetap kuat apa ruh tadi, walam yudannas, dan tidak dikotori bi adnasit tabi'ah, dengan kotoran-kotoran natur kita, watak kita. Itu catatannya tadi. Baru nanti kita mendapatkan apa? Sumber yang manfaat, perolehan-perolehan, keuntungan-keuntungan yang lebih banyak. Tentu saja daripada. Dan siapa itu, ada orang yang ganti hati itu loh ya Pak. Ya, siapalah itu ya, ganti hati, transplantasi hati, hatinya diganti. Ya itu Bapak. Tapi isi hatinya tidak berubah. Berarti yang dimaksud hati itu bukan itu oleh para sufi, bukan orhan. Hatinya kenapa isinya tidak berubah? Sifatnya tetap begitu, karakternya, perilakunya, keputusan-keputusannya. Berarti yang dimaksud oleh sufi bukan itu, bukan hati itu. Dan kolbun ini kan yang berbolak-balik maknanya. Oleh para sufi kerap kali qaf itu diganti ka, kalbun. Menggonggong terus dia. Harus kasih daging, kasih tulang. Supaya tidak menggonggong, maknanya dikasih wiritan, kasih zikir, kasih asupan nutrisi spiritual. Zalimta, kalau kamu sudah tahu, kalau Anda sudah sampai pada pemahaman ini, anna ruh adalah jauhar farod, ruh itu jauhar farod, substansi tunggal. Wa alimta, dan kau juga sudah tahu, annal jasad, bahasanya jasad ini la buddalahu minal makan, butuh akan tempat, mau tidak mau butuh akan tempat. Sementara kalau kau sudah tahu bahwa ruh ini jauhar farod, ya nanti kemudian badan juga membutuhkan tempat, maka wal arad la yabqa illa bil jauhar. Arad itu tidak mungkin ada, tidak mungkin berfungsi
bergerak metabolismenya, tata kelola di dalamnya, kecuali bil jauhar dengan yang substansi tadi. Karena kalau tidak ada benda, mana ada bayangannya. Ma'lam anna hadzal jauhar, ketahuilah jauhar ini, substansi ini, la yahillu fi mahallin, tidak menempati tempat, wala yaskunu, dan tidak pula mendiami fi makan, di satu tempat. Tidak butuh tempat, tidak harus berada di mana. Walaisal badan, dan bukanlah badan. Maka nur ruh, tempat bagi ruh ini. Wala mahallul qalbi, dan tidak pula sebagai tempatnya hati. Bal, akan tetapi al badanu, badan itu adalah alatur ruh. Piranti-pirantinya ruh, piranti keras maksudnya ya, hardware. Wa adatul qalbi, dan peralatan atau perantara, adat. Sama di sini juga maknanya alat dan adat ini. Sarana, sarananya hati. Wa markabun nafas, dan kendaraannya nafsu, kendaraannya jiwa. Wa ruhu, adapun ruh itu adalah zatuhu, zatnya. Ghairu muttasilin bi ajza'il badan wala munfasilin anhu. Tidak terpisah. Tidak menyatu dengan bahagian, tidak menyatu. Tidak menyatu bi ajza'il badan, dengan bahagian-bahagian badan, wala munfasilin, dan tidak pula terpisah darinya, dari badan. Bal huwa muqbilun 'alal badan, ia terima semua, reseptif pada badan itu, mufidun lahu, mufidun alaihi. Bermanfaat baginya dan menerangi atau mengisi dengan cahaya, melimpahinya. Wa ulu ma yadhharu nuruhu 'alal dimagh, dan mula-mula yang nampak adalah cahayanya, hati tadi, atau ruh atau jiwa kemarin, natiqo alat dimagh, pada otak, li'anna dimagh, karena otak ini mazharuhu adalah tempat tampilnya atau panggungnya, al-khos, yang sangat istimewa. Ittakhadha min mugaddamihi. Saya tadi membaca-baca sedikit mengenai otak ini. Kenapa sih dibagi 3 begini oleh Imam Ghazali ini ya? Ternyata saya sudah temukan. Wa awwalu ma yadharu li'anna dimagh madharuhu al-khass ittakhadha min muqaddimihi. Yang berfungsi atau mengambil bahagian dari bagian depannya adalah harisan, penjaga. Saya harisan sebagai penjaga. Rupa-rupanya otak bagian depan ini di samping, sebenarnya secara umum dibelah 2 kan otak, kan, kanan kiri itu. Itu bagi yang punya loh ya, bagi yang punya. Otak bagian depan itu saya baca fungsinya adalah menerima, memproses, dan menjaga informasi. Maka beliau pakai bahasa menjaga di sini. Otak bagian depan menerima, memproses, dan menjaga informasi. Maknanya apa? Berpikir, memahami, merasa, juga kendali-kendali pada motorik atau otot. Otot itu bukan urat-uratnya, bukan. Otot itu dagingnya itu loh, yang berbentuk-bentuk apa itu, ada yang kotak-kotak atau dan sebagainya. Kalau yang biru-biru itu yang nampak hijau, maka dahulu orang disebut darah biru. Itu orang darah biru. Karena kulitnya putih, ketahuan itu warna biru, urat-uratnya itu. Tapi tidak penting ya, pembalap, pemuda berbadan gelap. Allah tidak melihat itu. Sayyidina Bilal itu kekasih Allah itu. Yang ketika Nabi Mi'raj itu mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal. Ini kan sandalnya Bilal ini. Lalu Allah bertanya, kamu punya amalan apa? Metafisika setelah ngaji risalah laduni. Oh iya, ya sudah. Apa? Pusmu katanya. Bagus itu. Teruskan katanya. Kemudian wamin wasatihi waziron. Bahagian tengahnya adalah wazir. Wazir ini menteri atau pemimpin atau panglima. Otak tengah ini lazim disebut otak kecil.
sebenarnya wazir ini makna harfiahnya menanggung beban berat. Wizrun itu maknanya beban yang berat. Makanya dosa itu di Quran disebut wizrun juga. Wala taziru waziratun, gimana? Wizro ukhra. Ya, seseorang tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Jadi wizrun itu adalah beban berat. Kenapa? Karena dosa itu berat bebannya nanti di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Wazir orang yang menanggung beban. Lazim diartikan menteri, perdana menteri atau panglima. Kenapa otak tengah dimaknai demikian oleh Imam Ghazali itu? Karena otak tengah ini punya fungsi yang kalau bahasa kerennya nukleus dan substantia nigra. Nukleus itu inti. Panglima kan intinya kan itu kan. Kalau main skak, main catur itu panglimanya sudah kemakan, itu sudah alamat mati gitu itu. Maka checkmate, bahasa Arabnya syaikh mata, raja mati. Bahasa Indonesianya skakmat. Checkmate, bahasa Inggris, syaikh mata, bahasa Arab, raja mati, bahasa Indonesia skakmat. Bahasa jalanan, mampus lu begitu. Bahasa jalanan itu. Nukleus dan substantia, substansi berarti. Ini memang bahasa sana ya, bahasa Latin itu. Substantia nigra. Kenapa? Karena wazirnya, panglimanya itu. Fungsinya apa? Secara umum punya fungsi visual, mendengar. Visual itu penting ya. Dia punya daya visioner. Otak tengah atau lazim disebut otak kecil. Tapi anehnya itulah panglimanya. Nah, Imam Ghazali di sini menyebut dengan otak tengah itu sebagai wazir, panglima ya, menterinya, perdana menterinya. Bahasa ilmiahnya itu nukleus itu kan inti maknanya. Dan substantia nigra. Punya fungsi apa tadi? Visioner, visual, mendengar. Tapi inilah daya pertimbangan yang paling penting, yang paling vital. Jangan vital, salah paham. Paling penting. Nanti kalian salah lagi. Orang kalau sudah otaknya otak-otak begitu, ngaji hadis juga Imam An-Nasai, Rawahun Nisai. Imam hadis saja difitnah itu ya. Difitnah Imam hadis. Itu istighfar itu, hataman Quran untuk beliau itu ya. Wa mudabbiron, ini juga bagian belakangnya. Ya. Mudabbiro di amro ya. Jadi jangan dubur mudabbir. Bagian belakangnya wamin akhirihi. Bagian belakang atau akhirnya itu adalah diafragma. Maka disebut khizanah, itu kan simpanan semua itu. Pernafasan, jantung, paru-paru, diafragma, kemudian pencernaan, yang itu semua diatur dalam simpanan dan penyimpannya. Kalau secara umum kan kita tahu otak kanan dan kiri. Otak kanan simbol emotional quotient, kecerdasan emosi. Otak kiri simbol kecerdasan intelek. Tentu nanti teman-teman bisa mengkajinya lagi ya, istilah-istilah. Sudah dibersihkan di sini, ya, santai saja. Wa min jamil azza, dan seluruh anggota bahagian anggota tubuh itu rijal, kaki, rukbanan, lutut-lutut, persendian. Kan dari 360 sendi itu ada satu sendi yang paling menyedihkan Habib ya, sendirian itu. Paling menyedihkan itu. Ada nggak yang lebih serem daripada jalan di hutan malam-malam? Ada, jatuh cinta sendirian. Ya ini nggak mau jatuh cinta sendirian. Saya mau bertiga Pak katanya. Loh kok tiga? Satunya cadangan katanya. Kan ada kekasih cadangan atau apa ya. Kemudian wa minar ruh al hayawani khodiman, dan ruh hewani, jiwa hewani itu sebagai khodim, pelayan. Wa minat tabi'i wakilan. Ruh tabi'i itu jiwa tabi'i yang kemarin natur kita, watak kita adalah wakilnya. Wa minal badani, dan badan itu jadi kaki yang dimaksud tadi seluruh anggota tubuh, kaki, lutut semua
dan ruh hewani menjadi pelayan atau sebagai fungsinya lebih tepat. Wa minat tabi'i, dan ruh tabi'i, jiwa tabi'i itu sebagai wakil, dan badan ini sebagai atau fungsinya sebagai atau menjadi kendaraan. Dunia ini menjadi maidanan, medannya, arenanya, panggungnya. Wa minal hayah bidha'atan wa malan. Kehidupan ini sebagai harta dan materi, uang. Wa minal harakati tijaratan. Geraknya adalah mu'id. Mana orangnya? Nah itu dia, tijarah, komoditas, dagangan. Wa minal ilmi rabahan. Ilmu sebagai keuntungan. Wa minal akhirati maqsadan wa marja'an. Tujuan dan tempat kembali. Wa minasyar'i thariqatan wa minhajan atau manhajan. Syariat itu sebagai tarekat dan sarananya, medianya. Wa nafsil ammaroh harisan wa naqiban. Wah, ini dia nafsu ammaroh. Ini sudah tidak perlu kita bahas ya, karena sudah sering. Nafsu ammaroh lawamah. Nafsu lawamah manhaban, rampasan. Wa minal hawas jawasis. Wanil hawas, indra-indra ini sebagai jawasis wa awanan, mata-mata dan sekaligus pembantu. Waminaddin dar'an, agama sebagai daro. Apa maknanya daro ini? Ada yang tahu? Apa? Oh iya, benteng, ya, tameng, oh iya. Yang bahasanya zen itu ya. Ya betul. Akal itu gurunya, ustadznya. Minal his tilmizan. Rasa itu muridnya. Rabb subhanahu wa ta'ala yura'i hadhihi kulliha bil mirsad. Dan Allah itu inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memberi jalan di balik ini semua. Inna rabbaka labil mirsad. Ada ayat Quran yang demikian ya. Al-ayat wa nafsu bi hadhihi sifah ma hadhil alat ma aqbalat ala hadhihi syakhs al-kathif wa mattasalat bidhatihi bal tuniluhu al-ifadah. Wa nafsu jiwa bihadhi sifat, dengan karakter ini, sifat ini, atribut-atribut ini, ma'akbalat, dengan alat-alat ini ya, dengan perantara, apa alat-alat tadi? Ya sarana-sarana lah, piranti-piranti ini, ma'akbalat ala hadha syakhs, tidak menghadap, tidak menerima sosok atau pribadi apa kemarin yang tebal ya, yang rimbun, yang masif, yang lebat, pokoknya sesuatu yang kasar, aspek-aspek yang kasar. Mattasalat bidzatihi, juga tidak bersambung dengan bahagian zatnya, akan tetapi tuniluhu memberinya alifadah, fungsi-fungsi, manfaat-manfaat. Tetap kemudian wawajjahaha, dan menghadapkan semua alat tadi itu ila bariha, pada penciptanya. Wa amaro bariha rubariha bil istifadah. Sebentar. Ila ajlin musamma. Dan memerintahkan bariha, penciptanya itu bil istifadah, dengan mencari manfaat ila ajlin musamma. Pada arah yang ditentukan, arah yang baik. Ya akhirat, ya Nur Muhammad, ya agama, farruhu la yastagilu fi muddatin hafi muddati hadzal safar illa bitalabil ilmi. Ruh tidak sibuk pada momen ini, masa ini, pada perjalanan ini, kecuali dengan menuntut ilmu. Lian al ilma yakunu hilyatuhu, karena ilmu itu menjadi perhiasannya fi daril akhirati, kelak di akhirat. Ya nahiyatul mal, karena perhiasan dari harta benda, wal banin, dan anak-anak, zinatu hayatid dunia, adalah ya perhiasan kehidupan dunia saja, yang temporal, yang sementara. Fakama anna laina masghulatan, maka sebagaimana mata ini masghulah. Tadi mal, harta, anak, banin, mal, harta, banin, anak-anak, zinatu hayatid dunia, itu hanya perhiasan dunia saja. Maka sebagaimana annal aina masghulatan bi ru'yatil manzurat, sebagaimana mata ini disibukkan bi ru'yatil manzurat, dengan memandang, melihat panorama-panorama, wasam'a muwadzabun ala istima'il aswat, dan telinga
ini menjadi bahagiannya, muwadzabat tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya adalah mendengar suara-suara wal lisan, dan lisan ini musta'iddan litarkibil aqwal, mempersiapkan susunan kata-kata. Waruhul hayawani, ruh hewani itu adalah muridul lazzatil ghadabiyah, hanya menghasrati kelezatan emosi, kelezatan amarah, temperamen. Sementara waruhut tabi'i muhibbun, dan ruh tabi'i itu jiwa natural kita adalah mencintai lil lazaizil akli wasyarab, mencintai makanan dan minuman saja. Kadzalika ruh mutmainnah, demikianlah ruh mutmainnah. A'ni al-qalba, yang saya maksud adalah hati. Demikian pula ruh mutmainnah, jiwa insani, jadi jiwa yang tenang, jiwa yang dikuatkan oleh Allah adalah hati. Maksud saya, la yuridu illal ilma, tidak menghasrati jiwa rasional itu kecuali ilmu. Wala yardo illa bihi, dan tidak ridho kecuali dengan ilmu. Wa yata'allamu, serta menuntut ilmu, tula umrihi, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, umurnya. Lantas wa yatahalla, dan dihiasi, yutahalla, dan dihiasi bil ilmi, dengan ilmu, jami'a ayyamihi, seluruh hari-harinya, ila waktin mutafariqatin, sampai tiba waktu mati. Waktu berpisah maknanya waktu mati. Ila waktin mutafariqatin, sampai tiba waktu berpisah, ya. Berpisah dengan badan, manfus, ya, tidak bernafas. Bahasa Arab ternyata manfus itu. Nah, ada ayatnya ya, banyak ya, manfus itu ada banyak di Quran itu. Ya. Di masjid yang sana, Jalan Sidomaju itu, ada yang kata teman kita itu Ustadz Kretek itu bacanya manfus tok dulu itu ya. Ada memang ya. Nggak apa-apa, tujuannya baik kan, baca Quran. Menurut yang bersangkutan sudah, ini suara terbaik, ini kualitas terbaik. Tapi menurut tajwid salah. Allah tidak melihat itu, melihat motivasinya. Maka kemarin dikatakan begini, kenapa sih manusia ini ribut, berantem? Coba kita belajar kepada cinta kasih yang dibangun para sufi itu, yang memaknai la ilaha illallah sebagai la mahbuba illallah, tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. Misalnya Sayyidah Rabi'ah, kemudian siapa, Imam Junaid, kemudian Husain bin Mansur Al-Hallaj. Mereka semua orang yang spiritualitasnya tinggi, pasti penghargaannya, cinta kasihnya pada kemanusiaan juga tinggi. Misalnya, sedikit saja ya, kenapa sih Al-Hallaj ini, Husain bin Mansur Asy-Syahid, sang martir bernama Al-Hallaj, sering kita kaji ya di sini ya, menganggap iblis dan Fir'aun itu sebagai guru dan temannya. Karena memang kepada iblis kita juga berguru. Fir'aun itu sahabat saya, dalam banyak aspek ya. Satu yang kita singgung kemarin waktu ngaji tafsir itu adalah iblis ini simbol tauhid sebenarnya. Yang tidak mau goyah tauhidnya, hanya sombong saja, kata Al-Hallaj. Allah suruh sujud ke selain Allah, nggak mau itu. Suruh sujud ke Nabi Adam itu. Malaikat kan langsung mau itu. Dia lupa bahwa yang perintah Allah itu. Dan memandang dirinya. Al-Hallaj itu kan seandainya wa in kutiltu, kalau saya dibunuh, wa in sulibtu, kalau saya disalib, kemudian wa quti'tu aidaya warijlaya, dan dicincang-cincang, dimutilasi tangan kaki saya, dipotong lidah saya tidak akan menghentikan dakwah saya ini. Sudah dinasihatkan oleh Imam Junaid itu. Kamu jangan bilang ini nanti kamu. Jadi beliau tahu akan disalib. Sebelum meninggal beliau bercerita dengan iblis ya. Tuhan nggak adil katanya, kata iblis itu. Kamu dalam posisi begini mengatakan kamu benar, al-haq itu loh ya. Kamu menjadi kekasih Tuhan, sementara saya dilaknat katanya. Lalu yang kita sampaikan dalam tawasin haji kemarin itu adalah
Kamu memandang dirimu, sementara saya sudah tenggelam dalam Tuhan. Tidak ada tentang diriku ini. Artinya hatinya sudah dipenuhi oleh Allah itu. Baik, abaikan saja itu. Misalnya begini, siapa orang yang paling kita anggap bejat di dunia ini? Fir'aun, Qarun misalnya. Apa tidak ada Nur Muhammad dalam dirinya? Apa tidak ada wa nafakhtu min ruhi? Apa tidak ada rohnya, nafasnya Allah di situ? Kalau begitu, orang yang kita sakiti, yang kita hina, yang kita musuhi, ya ada Nur Muhammad juga di situ, hanya tidak terang. Hanya mungkin redup, dikotori oleh amalnya, maksiatnya, dan lain-lain. Nah, sufi itu memandang nanti dengan ketinggian. View from above, itu seperti Anne-Marie Schimmel atau Anne-Marie Schimmel yang kita ceritakan itu. Ya, kalau salah, bukan Nur Muhammadnya yang salah itu. Bukan cahayanya Allah yang ada di situ, bukan. Ya, perilakunya sendiri. Seharusnya itu yang kita perbaiki. Demikian para sufi, sehingga lebih memilih jalan damai, jalan cinta kasih. Tidak ada permusuhan-permusuhan. Tidak ada kebencian kepada. Bahkan Sayyidah Rabi'ah itu tidak benci lagi ke iblis itu. Begitu keluar dari makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu iblis ya. Hai iblis, hai iblis gitu kan. Hai, terus aku sudah nggak benci deh sama kamu. Itu bahasa bucin ya zaman sekarang. Saya sudah tidak benci pada kamu. Kenapa? Dalam hati saya sudah dipenuhi oleh cinta. Ada berapa kasih Allah begitu. Maknanya apa? Kita belajar dari mereka. Mereka inilah contoh-contoh perilaku para nabi, para rasul. Di risalahnya Rosailnya Imam Junaid juga diungkap itu panjang lebar. Apa sih karakter wali itu apa? Sufi itu apa? Salah satunya adalah ketika beliau katakan, ya wali itu seperti Nabi Ibrahim namanya. Nabi Ibrahim itu apa? Simbol kedermawanan. Wali itu seperti Nabi Ismail, sufi itu. Apa? Simbol ridho. Disembelih itu. Nabi Ibrahim kan dapat wahyu untuk menyembelih anaknya. Nah, putranya ridho. Kalau memang itu ya silahkan. Nabi Ayub, apa itu? Simbol kesabaran. Iblis itu nantang Tuhan. Itu kalau anaknya mati semua, istrinya pergi semua, dan harta bendanya hilang semua, dia pasti berubah imannya. Seolah-olah iblis itu menguji kekuatan iman kekasih Tuhan itu sampai sejauh mana. Dan memang meninggal semua putranya Nabi Yakub, Nabi Ayub itu. Yang tadinya konglomerat menjadi kongmelorot itu. Melorot semua nilai uangnya, habis semua. Sampai semua istrinya meninggalkan, tinggal satu saja, dan beliau ditimpa penyakit yang berbau busuk ya, sampai diasingkan. Ya tetap tidak berubah imannya itu. Sampai istrinya yang terakhir itu ya, kamu kan Nabi, Rasul kekasih Tuhan, kok nggak berdoa minta kesembuhan? Maka kata Nabi Ayub itu alaihissalam, saya sakit berapa lama? 80 tahun. Usia saya sekarang berapa? 160. Ya kan sudah impas. Saya sehat 80 tahun, sakit 80 tahun. Tahun depan lah saya doa itu. Jadi ada orang dengan kesabaran seperti itu. Demikianlah ciri para kekasih Tuhan seharusnya. Para kekasih Tuhan ini juga tidak menyibak, tidak mengungkap banyak rahasia spiritual yang dialaminya. Demikianlah contoh pribadi Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan sampai Nabi Zakaria ini berdoa dari umur 26 sampai 90 tahun. Berapa tahun itu? Berapa tahun doanya? Harus yang matematikanya buruk itu. 74 tahun lebih kurang berdoa sebelum dia mikir lah kelamaan itu. 74 tahun berdoa supaya dianugerahi keturunan. Tidak putus asa. Itu kan simbol apa itu? Simbol roja, simbol berharap, tidak putus asa. Tapi beliau, begitu Allah kabarkan yang lalu malaikat, kamu akan punya anak. Ya istrinya juga sudah menua tentu saja, 90 tahun kok. Nanti kamu punya anak. Kalau memang betul Allah kasih bukti apa? Kamu tidak akan bisa berkata-kata 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat. Maka para kekasih Tuhan ini, ya khairul kalam ma qalla wa dalla.
Tidak bicara kecuali diminta. Hanya taunya platform ya, itu tok disampaikan di mana-mana. Bosen dengerin itu kan. Nah, tidak begitu. Langsung apa katanya Habib ya, sini ini rokok, dengerin ya, saya ceramah itu. Nah, enggak langsung begitu. Karakter temannya. Nabi Yahya juga tipologi uzlah. Semua itu para nabi itu simbol itu kata Imam Junaid ya, juga nanti dikutip oleh Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah apa Fususul Hikam. Sampai terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah simbol pribadi yang rendah hati. Itu yang melengkapi itu semua, yang menggenapi. Tapi beliau SAW tidak mau diistimewakan. La tusayyiduni, saya ini jangan disayyidkan. Suatu ketika beliau ada makan-makan lah ya. Kemudian kata para sahabat, saya yang nyembelih kambingnya atau untanya. Kata sahabat satunya lagi, saya yang menguliti. Saya yang memasak itu. Engkau duduk saja Nabi itu. Tidak, Nabi langsung bergegas mencari kayu. Jadi beliau tidak ingin dilihat sebagai pribadi yang menonjol, yang diistimewakan. Dan sabdanya yang populer, la tusayyiduni. Itu kan tawadhu itu kan. Saya ini jangan disayyidkan, jangan dipanggil sayyid. Maknanya kita tetap wajib manggil sayyid. Jangan kayak tetangga kita sebelah langsung Muhammad itu kan. Muhammad mana? Tukang tambal ban banyak Muhammad gitu. Muhammad berkata, kayak keponakannya sendiri itu loh. Nah, itu sosok tawadhu kita atau tawadhunya Nabi, dan kita tetap wajib fatwa malam ini. Apa mengatakan sayyid itu? Kita bisa tahu ya, Sayyidina Muhammad itu berarti sudah ahlu sunnah itu. Kenapa? Karena ketika Allah memanggil nama-nama nabi yang lain langsung nama. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa dan lain-lain itu. Tapi begitu memanggil nabi kita, Allah tidak panggil nama. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Seolah-olah Allah sendiri sungkan, seolah-olah ya, memanggil nama beliau itu. Itu kan bentuk bahwa Allah ini memuliakan nabi kita. Lah kok sebagian umatnya manggil Muhammad? Tapi enggak apa-apa. Boleh jadi mereka karena ketidaktahuan yang kemarin itu loh ya. Oh, ini karena enggak tahu, enggak apa-apa. Biasa gitu. Wa tahalla bil ilmi jami' ayyamihi ila waqtin mufariqah pada dan menghiasi seluruh dengan ilmu ya jami' ayyami pada seluruh hari-harinya. Supaya apa peraturan pesantren di sini, santri tidak boleh punya kegiatan kecuali kegiatan yang ilmiah. Ila waqtin mutafariqah sampai tiba waktu mati. Walau qabila seandainya menerima amron pada sesuatu akhor yang lain, dunal ilmi selain ilmu, fa inna ma yaqbalu sungguhnya menerima ya ruh tadi itu ruh apa insani tadi itu jiwa natiqah itu alaihi kepadanya limaslahatil badan semata-mata demi kebaikan atau kesehatan badan. Kok yang saya terima bukan ilmu ini, nasi. Oh itu demi kesehatan badan. La limuradi dzatihi wa mahabbata aslihi. Bukan menjadi karena la limuradi dzatihi. Karena bukan menghendakinya limuradi dzatihi, zatnya itu ya wa mahabbata aslihi atau mencintai aslinya. Faidah alim kalau kamu sudah tahu ahwal ruh ya mengenai kondisi perilaku ya ABCD tentang ruh ini wa dawama baqaihi dan kekalnya kemudian wa ishqihi dan impresinya minatnya lil ilmi pada ilmu. Impresi itu minat ya. Impresi fokus passion minatnya. Kalau poison racun, Nizan pasti sulit, mau nulis bunyinya juga sulit itu. Wasyufihi bihi dan sama ya, minat tujuan hasratnya semata-mata pada ilmu. Fayajibu alaika maka wajiblah alaika bagimu anta'allama untuk belajar mengetahui asnafal ilmi bagian-bagian ilmu yang akan dibahas nanti. Fa inna katsiratun dan itu banyak sekali wa nahnu nuhsiha bil ikhtisar.
Insya Allah akan kami sampaikan secara ringkas. Itu saja ya. Allahu a'lam. Saya ingin memberikan catatan sedikit mengenai yang kita ini malam ini ya, yang kita baca. Allah memberi keistimewaan pada kita bahwa jiwa insani kita cenderung kepada ilmu. Kalau selain ilmu itu berarti hanya demi kesehatan badan ya, masalah. Nah, berarti sekarang ya tergantung kitanya mau atau tidak. Kepada ilmu itu kita murid. Kalau murad sudah jelas, kita dihasrati. Didesain begitu. Tapi kan tidak semua orang memaksimalkan itu semua untuk pengetahuan. Terutama kita hidup di zaman yang sekarang ini ya. Yang informasi dibuka sedemikian rupa, tapi makna tidak ada. Sekarang kita banjiri informasi tetapi meaningless, nirmakna. Tidak ada artinya, informasinya banyak. Tapi artinya tidak ada. Ini juga salah satu mengapa saya teman-teman juga ya harus membatasi penggunaan internet gitu, karena lebih banyak tidak ada gunanya penggunaan sosmed gitu ya. Ya karena jelas kita sudah ngaji itu kan, simulakra itu. Pokoknya apapun saja yang membuat kita lalai, yang membuat kita jauh dari Tuhan, meskipun itu ilmu, tetap kita hindari. Kalau macam Margono kan buka Google misalnya, googling ya. Bagaimana memikat bencong, kan itu pasti yang dibuka itu loh. Apa manfaatnya? Untuk saya tahu ada saksinya kan. Banyak orang kan, kalau banyak orang mutawatir berita itu. Nggak perlu tanya lagi, itu mutawatir. Yang cerita banyak orang dia. Video call dengan itu. Ya bencong juga manusia, dan Nur Muhammad juga dalam dirinya. Tapi ya, kan nggak ada manfaatnya. Mending udah jangan tidur lah ya, sebab nanti ini diafirmasi oleh Fauzi. Mending baca. Kalau capek baca satu, baca yang lain itu. Dan membaca itu bukan sambil tiduran. Saya ada bikin quote di mana itu ya, di buku kondom gergaji itu. Bagaimana merenovasi rumah, menata ulang rumah dengan modal 10.000? Ada, belilah sapu itu. Nah, itu sudah beli sapu bersih itu. Karena sampah ini hubungannya dengan sapu, juga sampah-sampah elektronik, sampah-sampah sosmed itu juga penting bagi kita. Lantas kita sudah didesain untuk menghasrati ilmu, cinta kepada ilmu, kemudian rohani itu ya, ruh insani kita lebih senang ilmu, ini dihiasi dengan ilmu. Yang dengan itulah para nabi, para rasul memperoleh kemuliaan oleh karena berjuang, menyampaikan, itu semua dengan ilmu semua. Kemudian mendidik, mengajar, semua para nabi itu pendidik. Para nabi itu guru, guru lah ya. Kemudian membangun peradaban, semuanya dengan pengetahuan. Nah, kritik sedikit ya. Anehnya, justru lembaga-lembaga, otoritas-otoritas pengetahuan yang ada di Indonesia kadang menjauhkan kita dari pengetahuan. Bahasa kasar itu sekolah bikin bodoh. Tidak semua. Bukti, kita sebutkan beberapa. Kenapa yang pandai di sekolah bodoh menyikapi hidup? Yang IPK-nya tinggi, adakah yang lebih tinggi dari 4? 6 misalnya. IPK-nya 6 misalnya, tapi
indeks prestasi kumulatifnya itu loh. Tapi di kehidupan nyata dia tidak bisa apa-apa. Nah, berarti itu ada ilmu yang belum selesai di sekolah itu, di gedung-gedung di universitas ya. Ada ilmu yang belum selesai mengenai life skill, mengenai kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh hidup itu tidak diajarkan di sekolah. Lazimnya kita dapati sendiri dan belajar ya dalam kehidupan. Ini hidup ini kacau begini kan, hidup ini bagaimana? Sosial, politik, kebudayaan, gila harta macam-macam. Seharusnya sekolah kalau memang mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup ini, sekolah, lembaga pendidikan adalah simulasi dari kehidupan nyata. Jadi dibikin bromocora, iblisnya, setannya siapa di sekolah itu loh, untuk bekal dia menghadapi hidup bagaimana nanti kan. Kalau memang itu tujuan pendidikan. Kalau tujuan pendidikan hanya mencetak angka-angka, nilai-nilai, di rapor, di ijazah, nggak usah sekolah, ngeprint saja, ya kan? Nah, kalau memang itu tujuannya. Kalau untuk memperbaiki keadaan di Indonesia, seharusnya sekolah diuji dengan berbagai persoalan yang kelak akan dihadapi. Ya, tapi apapun itu Indonesia barokah lah itu. Indonesia barokah dan bergizi lah itu. Allah alam bisawab. Baik, itu saja. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan.